Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Suprika Sihotang dengan NIM F1C21938. Di sini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Optimasi Keuntungan Produksi Mie Ayam dan Bakso dengan Pemrograman Linear melalui Metode Simplex untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian. Bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang yang melatar belakangi usulan penelitian saya ini adalah makanan adalah semua substansi yang diperlukan tubuh makhluk hidup, khususnya manusia. Sehingga untuk memenuhi permintaan makanan dibutuhkan sarana maupun prasarana sehingga makanan tersebut mudah dijangkau. Dewasa ini banyak jenis makanan yang populer di kalangan masyarakat yang tentunya tidak semua orang bisa membuat makanan yang dibutuhkan tersebut. Salah satunya adalah mie ayam dan bakso. Usaha kuliner mie ayam dan bakso bukanlah suatu hal yang baru lagi, karena mie ayam dan bakso sudah terkenal di seluruh Indonesia. Jika dilihat di berbagai daerah di Indonesia, banyak yang sudah mendirikan usaha kuliner mie ayam dan bakso dengan cita rasa yang khas, sehingga menjadi keunggulan dari mie ayam lainnya. Banyak permintaan konsumen membuat penjual harus menyediakan stok yang lebih untuk dapat memenuhi permintaan perharinya. Dengan ketidaktentuan jumlah permintaan masyarakat dan juga jumlah waktu habis mie ayam dan bakso, membuat penjual kewalahan dalam menentukan modal, bahan, dan jumlah produksi yang mengakibatkan penjual tidak memperoleh keuntungan optimal. Sehingga perlu cara menghitung modal, jumlah, dan produksi untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Dalam mengatasi masalah penentuan jumlah produksi, maka perlu dilakukan pengoptimalan dengan linear programming melalui metode simplex. Untuk rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana pengoptimalan keuntungan harga jual makanan pada warung mie ayam dan bakso Putri Solo. Rumusan masalah kedua, bagaimana penerapan metode simplex dalam pengoptimalan keuntungan harga jual makanan pada warung mie ayam dan bakso Putri Solo. Dan tujuannya, yang pertama, untuk mengoptimalkan keuntungan harga jual makanan pada warung mie ayam dan bakso Putri Solo. Yang kedua, untuk menerapkan metode simplex dalam mengoptimalkan keuntungan harga jual makanan pada warung mie ayam dan bakso Putri Solo. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, yaitu mampu menambah ilmu pengetahuan serta wawasan penulis, khususnya pada program linear dengan metode simplex. Manfaat yang kedua, dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya yang serupa dengan penelitian ini. Manfaat yang ketiga, membantu pengusaha untuk dapat meningkatkan laba maksimum atau keuntungan yang maksimal. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, makanan. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Setiap orang tentunya membutuhkan makanan, dan setiap orang juga rata-rata bisa membuat makanan dengan perkembangan zaman saat ini. Dapat mudah untuk mendapatkan resep maupun cara mengolah makanan tersebut. Hal ini menjadi acuan sehingga orang-orang banyak yang membuat bisnis makanan dengan mempertimbangkan modal dan jumlah kemampuan yang dimiliki. Bakso merupakan makanan yang diolah dari ikan, daging maupun bahan lainnya yang telah dihaluskan, yang kemudian dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya yang kemudian dibuat berbentuk bulat, ukuran kecil, sedang maupun besar. Untuk memperoleh kualitas bakso yang baik, maka daging ataupun ikan yang digunakan serta bumbu-bumbu dan tepung yang digunakan juga harus berkualitas. Secara umum, dalam pembuatan bakso, tahapannya adalah penghancuran daging dengan cara dihaluskan, mencampurkan adonan, membentuk adonan, dan langkah terakhir pemasakan oleh Falahiyah 2021. Selanjutnya, optimasi. Menurut Silalahi 2017, optimasi adalah salah satu disiplin ilmu dalam matematika yang bertujuan untuk mendapatkan nilai minimum atau nilai maksimum secara sistematis dari suatu fungsi maupun pencarian nilai lainnya dalam berbagai kasus.
Menurut Armindo 2006, untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan program matematika dapat dilakukan dengan program linear, program non-linear, program integer, maupun program dinamik. Fungsi tujuan secara umum merupakan langkah minimasi biaya penggunaan bahan-bahan baku atau memaksimalkan keuntungan. Untuk menentukan fungsi tujuan, dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan tersebut merupakan hubungan yang saling mempengaruhi timbal balik satu sama lain. Selanjutnya, linear programming. Linear programming atau program linear merupakan pengembangan dari konsep aljabar linear yang dikembangkan oleh Gregor B. Destig, seorang matematikawan pada tahun 1947 yang berasal dari Amerika Serikat. Awalnya, linear programming dimanfaatkan di bidang kemiliteran, terutama di bidang Angkatan Udara Amerika Serikat, sehingga saat ini linear programming sudah sangat luas manfaatnya. Tidak lain adalah masalah perusahaan, seperti masalah produksi, pemasaran, biaya, dan penyampaian barang. Linear programming merupakan suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang teratur secara optimal. Pemecahan masalah linear programming tersebut menggunakan model matematis yang bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Oleh Hartama, Andani, Pradana, Ayu, dan Solikun 2020. Menurut Hartama, Andani, Pradana, Ayu, dan Solikun 2020, setiap model dalam linear programming dinyatakan dalam dua bentuk fungsi, yaitu fungsi tujuan dan fungsi batasan. Kemudian, unsur utama dalam linear programming yaitu yang pertama, variabel keputusan, merupakan variabel yang mempengaruhi nilai tujuan yang dicapai. Yang kedua, fungsi tujuan, yaitu tujuan yang hendak dicapai pada permasalahan linear programming. Dan yang ketiga, fungsi kendala, yang merupakan batasan yang digunakan untuk memperoleh tujuan maksimum ataupun minimum. Selanjutnya, terdapat 4 asumsi-asumsi linear programming, yaitu menurut Hartama, Andani, Pradana, Ayu, dan Solikun 2020. Yang pertama yaitu kesebandingan atau proportionality, berarti setiap variabel keputusan terhadap fungsi tujuan sebanding dengan nilai variabel keputusan. Selanjutnya, penambahan atau additivity, berarti setiap variabel keputusan terhadap fungsi tujuan tidak bergantung pada nilai dari variabel keputusan yang lain. Selanjutnya, pembagian atau divisibility, berarti solusi atau hasil yang diperoleh dapat berupa bilangan pecahan. Yang terakhir, kepastian atau certainty, berarti setiap parameter dalam linear programming dapat diketahui dengan pasti. Selanjutnya, metode simplex. Metode simplex merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah linear programming. Masalah linear programming yang ditemukan oleh seorang ahli matematika dari Amerika Serikat, Gregor B. Destig, pada tahun 1947. Metode simplex merupakan metode penyelesaian masalah pemrograman linear dengan mencari penyelesaian yang layak dan menggunakan prosedur iteratif, mengembangkan pemecahan, hingga dihasilkan solusi yang optimal, oleh Herjanto 2007. Dan ini merupakan bentuk baku metode simplex yang dituliskan menjadi Z dikurang C1X1 dikurang C2X2 hingga CJ/HJ dikurang 0S1 dikurang SJ sama dengan 0. Dengan kendalanya A11X1 ditambah A12X2 hingga A1JXJ ditambah S1 sama dengan B1. Kendala yang kedua, A21X1 ditambah A22X2 ditambah A2JXJ ditambah S2 sama dengan B2 hingga AI1X1 ditambah AI2X2 ditambah AIJ/XJ ditambah SJ sama dengan BI, di mana XJ-nya lebih besar dari 0. Untuk J-nya sama dengan 1, 2, hingga N.
Di sini untuk Z merupakan fungsi tujuan yang akan dicari nilai maksimum atau minimumnya. Dan untuk XJ merupakan variabel keputusan KJ atau banyaknya produksi KJ. BI merupakan suku tetap atau bahan mentah jenis KI yang tersedia. AIJ merupakan koefisien kendala KI yang digunakan untuk memproduksi satu unit. CJ merupakan koefisien atau harga jual satu unit J, dan SJ merupakan variabel slack KN. Yang selanjutnya, menurut Alam, Megasari, Ernawati, Ahmadiyah, Maulani, dan Mahuda 2001, beberapa istilah yang digunakan dalam metode simplex adalah sebagai berikut, yaitu seperti iterasi, variabel basis, variabel non-basis, solusi atau nilai kanan, variabel slack, variabel surplus, variabel buatan, baris pivot atau baris kunci, kolom pivot atau kolom kunci, elemen pivot atau elemen kunci, variabel masuk, dan variabel keluar. Selanjutnya adalah langkah-langkah menyelesaikan dengan metode simplex adalah sebagai berikut oleh Aminuddin 2005. Langkah yang pertama, mengidentifikasi variabel keputusan dan membuat ke dalam simbol matematis. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi tujuan dan fungsi kendala. Yang ketiga, memformulasikan fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam model matematika. Yang keempat, mengubah pertidaksamaan kecil sama dengan pada kendala menjadi sama dengan menambah variabel slack. Yang kelima, memasukkan data fungsi tujuan dan kendala-kendala ke dalam tabel simplex. Langkah yang keenam, menentukan kolom kunci dengan melihat negatif terbesar pada baris Z. Langkah yang ketujuh, menentukan baris kunci atau positif terkecil pada indeks, yaitu pada masing-masing baris dibagi dengan angka pada kolom kunci di masing-masing baris. Langkah selanjutnya, menentukan angka kunci atau perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Langkah yang kesembilan, mengubah variabel keputusan pada baris kunci dengan variabel keputusan pada kolom kunci, dan kemudian mengubah seluruh elemen pada baris kunci dengan cara membagi seluruh elemen dengan elemen kunci. Langkah yang ke-10, mengubah nilai-nilai pada baris lain atau yang di luar baris kunci. Langkah yang ke-11, memeriksa seluruh elemen pada baris Z tidak ada yang bernilai negatif, dan apabila masih ada yang bernilai negatif, maka diulangi langkah kelima dan seterusnya. Langkah yang terakhir, setelah seluruh elemen pada baris Z tidak ada yang bernilai negatif, maka proses telah selesai. Yang selanjutnya adalah bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 di Warung Bakso dan Mie Ayam Putri Solo yang beralamat di Jalan Tembesi, Jambi. Yang kedua, jenis dan sumber data. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari Warung Bakso dan Mie Ayam Putri Solo. Yang ketiga, metode penelitian. Yang pertama, pada metode penelitiannya, yaitu pengumpulan data. Yang kedua, pengolahan data. Yang ketiga, implementasi model. Dan yang terakhir, evaluasi hasil. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun penelitian saya. Demikian presentasi saya. Apabila ada yang kurang berkenan atau kurang tepat pengucapan saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.